mana ini? Jangan foto gue juga ini. Oh ini kita noh. Udah ada yang masuk. Udah masuk. Halo semuanya. Hai. Ayo ajak teman-teman kalian untuk masuk ke live kita berdua. Karena kita mau obrolin yang seru. Dan hari ini kita bakal jadi teman ngobrol kalian semua. Dan juga kita bakal bacain komen-komen kalian. Jadi kalian jangan lupa komen ya guys. Kok tempatnya beda? Iya nih, kita harus berbeda lebih baik. Surprise. Halo, hai Kadi dan Kak Gita. Halo. Halo Kak. Kita nggak perlu perkenalan diri lagi kali ya. Iya. Orang-orang udah tahu ya. Ya orang-orang ayo apa kita kenalin dulu? Boleh. Halo semuanya, aku Dei dari JKT48. Halo semuanya, aku Gita. See you guys. Sama dari JKT48 juga. Gen Kira kan ya? nggak usah di-mention lagi. Gen 7 lagi ini tau. Happy birthday. Happy anniversary. Oh Gen iya, 7. kok happy birthday? Gak apa ya? Happy anniversary. Yang ke-4 tahun. Gimana rasanya 4 tahun di JKT? Senang-senang aja sih sebenarnya. Ya ada senang dan dukanya lah pasti. Apa tuh? Langsung interview gak sih? Beda ya, beda. Apa kata? Loki, lu dipanggil Loki. 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 Sapa aku dong. Wih. Aku dong ini. Hai. Halo. Guys, ucapin ke dia guys. Iya guys. Udah nih udah ada yang 4th anniversary, happy anniversary. Wede, happy anniversary. Wede. Kita dibilang pegawai IDN. Mantap. Gak salah sih. Gak salah sih. Iya benar. Yang satu dari Asgard, yang satu dari Neverland. Wih, kemarin kemarin ya? jadi apa? Kemarin gue jadi bajak laut Kapten Hook. di Neverland. Ada Peter Pan-nya nggak? Ada dulu. Pantesan aku lihat dipakai wig lucu. Itu ngakak banget sih. Gita si paling IDN. Si paling. Kita berdua gak sih si paling IDN? Apa tuh? Bukan. ABD Gen 7. Terima kasih yang sudah ngucapin Gen 7 happy anniversary. Siapa nih yang ikutin Gen 7 dari awal masuk? Aku. Soalnya aku masuk duluan. Iya. Dia masuk duluan. Jadi yang ngikutin ya udah pasti. HBD Gita. Makasih, nggak apa-apa kita birthday setiap hari juga. Kita emang setiap hari tuh ulang tahun kan nambah umur sehari. Iya. Tiap bulan juga ulang bulan. Ulang bulan. Iya. Terima kasih. Wih, kita dapat gift card dari Kak Ais. Thank you Kak Ais Apriani untuk gift cardnya. Oh kalau gift card muncul di sini. Iya, apa ada gift card gitu ya? Lucu. Keren dah. Keren. Ada gift card lagi dari Kak Nadia. Ayo. Thank you Kak Nadia. Thank you Kak Nadia untuk gift cardnya. Wih, ada gift card lagi dari Kak Naufal. Thank you Kak Naufal. Hitam-hitam nih, iya dong. Supaya keren gitu guys. Keren gak tuh? Iya ada gift card dari Kak Pinka. Thank you Kak Pinka. Ini gue yang bergetar kan. Dari Kak Asna. Ini gak gempa guys. Thank you Kak Asna Thank untuk you, gift Kak cardnya. Asna. Wede. Dari Kak Putra. Thank you Kak Putra untuk gift cardnya. Di sini ada gak sih yang kayak gift yang Apa? ini Kak Mingyu mengklaim JKT48 stage. Thank you. Wede. Gift card dari Kak Rehan. Thank you Kak Rehan. Yang ini lucu giftnya yang Gift card dari Kak Ferry. Thank you Kak Ferry. Iya, yang stage lucu ya? Gue kira itu apa? Ada tahu yang oi juga. Dari Kak account fake. Thank you Kak account fake. Kak Asgard no mengirim JKT oi. Oh itu maksudnya. Aksa. Oh Kak Aksa. Asgard. Salah Thank you baca. Kak. Serem banget ada yang Tadi horor, ada Kak Aris. Aris. Thank you, Kak Aris Kak horor Aris. serem banget Kak Aris. Thank you Kak Aris. Ini lagi dong. Kak Kinter. Nih oi. Kak Kinter tuh, thank you Kak Kinter. Wih Kak Aris lagi kirim horor, serem banget weh. Mau pegang. Pasti lagi main tarik dari sini. Tangkap. Tangkap. Thank you Kak Muhammad gift cardnya.
Thank you. Banyak ini malah kita Baca bacain ini gift card dulu. ini. Wih, kita dari Dak Dikduk Der. Thank you Kak Dak Thank you Dikduk, Kak Dak Der. Dikduk Der. Puncak apa katanya? Aduh. Berkebun. Iya kayak di puncak. Kita kayak di Ini puncak. ada ya. pocong. Ih, ada kayak ini gak sih? Asik banget. Thank you Karis. Kayak ronde gitu gak sih pocongnya? Karis ngirim kuntilanak, serem banget. Thank you. Thank you Karis. Kameranya dilap dulu. Oh, boleh. Kameranya burung kah? Sini aku lagi. Dengan kekuatan. Ih, pocong. Thank you Kak pocongnya, coming you. Dan tadi siapa tuh yang kasih pocong? Kak Fayat ngirim card gift. Card gift. Kak Tia ngirim JKT48 Oi, makasih admin banyak banget horor ya. Iya. Banyak banget horor. Kak Ojan ngirim JKT48 stage. Thank you Kak Thank Ojan. you. Kade itu bantalnya jangan dimakan lah. Kak Noer ngirim cold water, Widih. Biar minum ya. Biar minum ya kita. Di sini apa tuh banyak penampakan hantu. Iya guys, banyak banget Iya, ya banyak penampakan banget. hantu ya. Apa kabar kalian berdua? Beda ini ya. Baik kabar kita. Kak Frisdel Baik. ngirim. Thank you Kak Frisdel. Thank you. Widih, Karis gitu dapat lemonade kita. Aku suka lemonade. Lemonade. Kak Nurus, thank you Kak Nurus gift Thank cardnya. you. Kak, kita dikirim apa tuh mute? Makasih Thank you, Kak. kamu teh. Oh, Degit. Hai juga. WK. WK. Nih. Kita lap dulu Ayo, ya. dengan kekuatan. Iya. Aman kah? Udah lumayan ya. Keren ya, gitu ya. Soalnya kita pakai kekuatan Kekuatan nih. Kekuatan member JKT. Wih Daisius, mantep banget lu Daisius ada di sini. Wede. Wih Kak Rizky, thank you. Thank you. JKT begini. Yang penting seru dong. JKT oi dapat gift card Dia dari dari kamu. Seoul tadi. Tadi ada dari Seoul, dari siapa tuh? Itu risol. Jangan bukan risol. Jangan tuh pocong. Coming Kim ngirim Thank JKT48 you, stage. thank Thank you. you. Kita dapat pocong juga tuh, Kagu. Udah makan belum? Nanti kita makan setelah acara ini. Udahan aja apa? Dadah. Ini kita udah buat burger weh. Ih, kita dapat dari Kak Gita Mamon tuh. Kak Gita lu lagi ngirim gift ke kita ya. Ini pas pada nonton apa nih? Hitam-hitam mau kemana nih? Tebak kita mau ngapain hari ini. Kalau kan kalian bisa tebak, kalian bakal ngirimin kita gift. Jadi kalian harus nebak kayak udah nyusahin. kalian harus menebak. Kok dia nggak nambah? Oh iya, cucu di ini dulu. Weh, thank you Kak. Coba iya, aku nggak nambah ya. Iya. Cucu kita item pasti mau main futsal. Boleh. Oh ini Boleh, kerjanya boleh. kita di IDN. Iya bener. Wih, mantap. Thank you. Mantap. Kita dikasih kastil. Kastil. hantu. Wih, Dari thank Kak you, Aris. Kak Thank you Kak Aris. Ada bulannya dong bahkan. Keren dah. Pengen ke kastil ini jadinya. Cewek Mamba mau kemana nih? Mau kesini lah. Kita mau live guys dan kita pengen ngobrol-ngobrol bareng kalian. Tuh cewek Mamba. Ih pocong. Apa nih? Katanya bahas horor. Bahas horor nggak nggak ya? Iya. Ih takut. Emang kalian nggak takut guys? Ini kan Yes. malam Jumat. Iya kan Jumat. Iya. Kan malam Jumat Kan malam Krim. Jumat. Tapi malam Jumatnya Kliwon atau apa? Ada atau malam Jumat biasa? Ih, kalian Nggak tahu. ngirim zombie. Thank you Kak Aris untuk zombinya. Mau zombie. Kalau misalkan di dunia ini di Indonesia ada zombie gimana?
jadi orang 10% pertama yang terkena virus zombie. Kalau gue pura-pura jadi zombie ketahuan gak ya? Gue ikut-ikutan aja gitu. Tahu. Creepy ya giftnya. Iya, mau ngapain ya? Ada Indonesia Merdeka. Wih, Thank you thank you Karis. Wih, thank you Kak Zaneta untuk gift cardnya. Wede, keren. Lord emang. Guys, di kalian yang nonton udah berapa ya guys? Iya guys, di kalian yang nonton udah berapa guys? Kalau di sini kelihatan nggak sih? Mata gue Kelihatan. Mata gue minus. Guys, udah berapa yang nonton guys di situ guys? Oh, 500, 300, Guys, 10.000 10.000 yang bener dah. 10.000 orang ceban. 1 juta umat Widi. 275 penonton. 1.000. Yang bener dong guys, update. Widi. 5 juta. Hadiah 700, 800, 900, 10k. Kalian ini 1 triliun. 1 triliun. trending banget. Trending di mana ya? Trending di mana? Mau trending di mana? Trending. Coba yang jawabnya Jujur. jawabnya jujur. Kita kasih gift Yeay. dari kalian juga gitu. Pokoknya nanti ada gift di layar handphone kalian. 563, gue percaya tuh yang 500-an. 600 percaya. Wih, Karis, thank you for that stage. 900.000. Bohong. Saya sih kalau 1.000 juga sih. Guys, kalian sore Savage. ngapain guys? Iya guys. Selain Nontonin kita. iya, menonton Gabut kita. nontonin kita, ngobrol sama kita. Iya. Enggak ada lagi multitasking. Makan, sambil makan. Seru banget Seru banget. Tapi juga nih sambil makan. Ih, zombie. Zombie dari Kak Zombie. Aris. Kak Aris suka zombie ya? Ih, serem. Pengen pelihara zombie. Makan kita deh. Iya, makan juga. Rebahan. Iya, kita kaum rebahan guys. Anak milenial Gen Z. Kita kayaknya apa tadi itu katanya? Lupa, baru baca. Dia langsung ke scroll. Kita kayaknya zombie. Lah. Oh. Bagus. Kinalitan sambil nge-gym. Keren banget sambil nge-gym. Asik banget. Keren banget. Mau nge-gym juga, Sama, mau nge-gym juga. tapi nggak mau capek. Nggak mau keringetan. Iya. Mau kayak gini nih duduk, sudah Maunya nge-gym. duduk tiduran. Kok nggak itu kita mimpi gak sih? Kita mimpi nge-gym terus Mimpi. bangun kayak dia Wih, nge-gym guys. Udah sehat. Udah Udah sehat. bugar. Gitu kayak gitu. Coba aja kalau misalnya mimpi bisa jadi kayak nyataan gitu ya. Jadi kayak Gak enak dong kalau mimpinya zombie. Oh iya ya, nggak enak udah jadi. Kejar zombie. Wih, apa lagi nih? Guys, kali Sambil mancing ini. mancing ikan Iya dong. atau mancing Masa keributan. mancing Mancing keributan sambil menyelam air minum. Mancing dan nonton sambil menyelam minum air. sambil menyelam minum air. Wih, lagi pada bahas apa nih? Kita belum masuk ke pembahasan yang poin utamanya di live ini ya guys. Katanya dedenya dedenya donat. Dedenya donat masih masuk daripada lu yang tadi G-nya zombie. Donat, wih. Mau bahas elit global kah apa tuh? Iya bener. Kita gabut. Oke, jadi kita langsung aja guys sih di talk guys. Deep talk deh. Kita mau bahas tentang anak-anak remaja zaman sekarang itu ya. Apa tuh deh itu? Katanya di umur 23
tuh kita harus punya tabungan sebesar enggak. Di TikTok tuh biasa lewat ya, orang langsung insecure sumpah. Kalau ada unlike, gue unlike. Not interest. Not interest. Kocak. Oke. Kita sudah berapa nih yang nonton nih? Udah berapa banyak nih? Dia mirip Rose Blackpink. Wede, terima kasih ya. Di sini mah malah lebih nggak kelihatan lagi. Lebih nggak kelihatan. Iya. Burung gak sih? 0. Sumpah. Ya udah lah ya. Udah. Ya udah. Kita apa nih? Mau langsung masuk ke pembahasan? Kita kira Pada hari ini. Kalian udah kepo belum? Menurut kalian kita tuh pengen ngebahas apa sih hari ini? Aku dan Kak Gita. Coba yang benar nanti diundang. Yang benar nanti jadi Ke rumahnya narasumber. Men yang horor yang sangat creepy sekali. Takut. Kalian udah dengar belum backsoundnya? Dengeran gak sih? Cocok, kita Bagus. lihat lagi komen-komennya. Apakah kalian kembali lagi bersama kita Iya. atau kalian menghilang gitu saja? Horor, yeay. Oh ya guys, out dulu, nanti join lagi katanya biar nggak ini. Kita tungguin. Ya. Ke refresh. Kita tungguin guys. Di refresh dulu, di refresh. Kita sambil dengerin musik ini dan kita harus mendalami karakter kita. Lilin mana Lilin? Lilin mana Lilin? Sudah aman, guys. Mantap. Jadi seperti yang kalian lihat, kita berpakaiannya hitam-hitam dan background kita nih merah ya guys. Dan back sound lagunya juga udah serem banget nih. Jadi apakah kalian sudah merasakan kesan-kesan horor? Kesan. Wah. Sumpah. Apakah kalian pernah merasakan kesan-kesan horor, pengalaman horor gitu-gitu? Kalau misalnya kalian pernah, kalian boleh ceritain di komen ini juga. Komen. Selagi kita Jadi merinding kan? jadi merinding. Jadi merinding. Sumpah ya, ini tempat ini lagi sepi loh. Di sini tempatnya lagi sepi banget guys, kantornya, karena semua orang-orangnya kayak nggak tahu, tiba-tiba menghilang begitu saja. Iya benar Kayak pas sebelum kita datang kayak rame katanya, terus pas kita datang semua orang menghilang gitu saja. Kayak ini pasti udah di setting guys, Apakah ini sama alam semesta. Wah, parah sih. Atau kita mau bacain artikel horor dulu? biar semakin membangun Ya. nuansa Jadi horor. kita pengen bacain dulu artikel horor, sebelum kita search dulu. Ya, kita search artikel horor. Ada gak sih orang-orang yang, pasti banyak gak sih kayak orang-orang yang ceritain pengalaman horornya itu terus di-share ke publik gitu. Kita pengen baca-baca itu dulu ya guys. Sumpah lagunya tuh kayak bikin jantung gini gak sih, deg-degan. Coba dipilih. Kita serahkan pada yang punya pengalaman horor. Iya. Sumpah. Yang hidupnya horor. Yang hidupnya horor, kalian pasti hidup kalian tentang hidup kalian horor boleh. Kita lihat. Kita cari ini ya, pengalaman horor. Kalian di aplikasi ini bisa search. Iya, kalian juga bisa sambil search Iya, gitu search pengalaman. berita tau guys. Iya, soalnya di sini tuh komplit banget guys. Mana ya? Ya bener,
Ada film-film horor juga bahkan sih. Ini ada rumah berhantu. Wih, artikelnya apa tuh? Jadi Judul ya? ini kayak pernah, ini jadi ada film tapi kayak dari kisah nyata gitu. Wow, ini judul artikelnya tuh 5 film horor tentang rumah berhantu terinspirasi dari kisah nyata. Emang kisah nyata ini Iya, kalau dijadiin menarik. kalau dijadiin film tuh kita tuh kayak nontonnya tuh Ya, kayak jadi semakin kayak penasaran terus kayak lebih ngerasain menghayati cerita. ya. Yang pertama itu ada The Exorcism of Emily Rose tahun 2005. Film The Exorcism of Emily Rose ini berdasarkan kisah nyata. Kalian udah pernah nonton belum, guys? Kayaknya Pernah gak sih kita? iya, kayak kita pernah nonton, tapi Exorcism yang mana ya? Yang mana ya? Soalnya ada banyak gak sih? Banyak. Kalian pernah nonton gak, guys? Kalau misalnya yang ini nih, Emily Rose, ini berdasarkan kisah nyata. Jadi kayak mengenai ritual pengusiran setan yang dilakukan pendeta pada perempuan bernama Emily Rose. Tak disangka, ternyata pelaksanaan ritual ini mengambil nyawa Emily Rose. Wow. Kematian Emily Rose membawa sang pendeta ke pengadilan dengan tuduhan kelalaian. Akhirnya seorang pengacara ditunjuk dan mulai memecahkan kasus ini. Sayangnya jadi awal penderitaan sang pengacara karena mengalami hal mistis juga dan gangguan menyeramkan di rumah Emily Rose. Wow. Kalau exorcism gitu kayaknya serem banget ya. Serem banget ya. Bahkan pernah nyaksain langsung gak kayak exorcism? Pernah. Jujur gue pernah. Ini apa? Jujur. Langsung apa gue ceritain ini? Boleh. Jujur aku pernah, guys. Jadi waktu aku kecil, aku punya tante. Iya. Jadi tante gue tuh dulu dia tuh memang suka apa ya? Katanya dia tuh punya kayak pegang gitu loh. Dia punya cincin yang ada isinya katanya gitu. Kata dia juga. Nah, dia tuh orangnya dulu nggak beragama gitu, guys, kayak nggak punya agama. Terus pas dia pengen masuk memilih agama, pas pengen kayak di rumah dulu kan, kayak di rumah pendalaman agama gitu. Tiba-tiba dia masukkan kerasukan gitu. Kok bisa? Kerasukan. Dan ada pendeta gue juga. Terus kayak kerasukannya itu dia kayak langsung diem dulu, awalnya diem. Ini gue nyaksin sumpah, karena kan namanya juga di rumah kan ngikut ibadah gitu juga. Tapi jujur rumah gue emang horor sih. Sebelum dibangun rumah aku tuh horor. Jadi pas itu tiba-tiba tante aku diem, ditanya, tiba-tiba dia kayak lari-larian teriak. Jadi terus dia kayak bilang kalau dia tuh siluman monyet. Sumpah itu aneh sih. Sumpah itu aneh banget. Kayak ada orang yang kerasukan siluman monyet gitu. Terus tante aku kayak lari-larian, teriak-teriakan, terus kayak guling-guling gitu. Itu serem banget sumpah. Gue kayak ngeliatnya, gue shock, gue disuruh keluar kan, akhirnya disuruh keluar kamar. Waktu itu lu umur berapa? Gue baru umur 7 tahun palingan. Astaga. Sumpah gue baru umur 7 tahun kan. Terus akhirnya tante gue di kamar, tante aku di kamar sama papaku, mamaku, ada suaminya juga, dan ada pendeta. Sama ada temannya pendeta lagi, kayak sama pendeta juga. Baru dia tuh kayak berusaha untuk kayak didoa-doain gitu. Terus gue nggak di dalam dong, kayak gue disuruh keluar, namanya juga anak kecil kan. Tapi gue kayak dengar suara gitu, kayak teriak-teriakan gitu loh. Sumpah serem banget. Kayak teriak-teriakan, terus kayak ini gue nguping nih di pintu. Tiba-tiba pintu kayak jebrak gitu. Untungnya nggak kena muka gue kan, kadang kalau kena muka gitu sakit gak sih? Iya pasti. Terus akhirnya untungnya kayak udah kelar setannya, kayak udah, tapi tante gue kayak langsung pingsan, gak sadarin diri untuk beberapa jam gitu. Itu pertama kalinya gue ngelihat orang The Exorcism, tapi gue ngelihat orang kerasukan itu kayaknya udah 2 kali. Oh iya kah? Dan di rumah gue yang sama. Dan gue masih tinggal di situ. Tapi sekarang
udah dibangun sih, jadi kayak kesannya mungkin penghuni rumah lu agak hati-hati gitu nggak sih kalau misalnya ada orang yang datang. Kalau lu kan emang ya udah tinggal di situ kan. Iya, yang kerasukan pun bukan orang rumah gua loh. Iya kan? Iya, bener-bener. Mereka kurang suka kalau misalnya ada pendatang baru atau gimana. Kan sensitif biasanya makhluk-makhluk. Bener sih, bener banget. Terus yang ini serem sih, boleh gak gue ceritain lagi tentang kerasukan ya? Ini masih tentang kerasukan ya guys. Exorcism. Iya, ini masih tentang kerasukan. Jadi kayak ada anaknya, jadi kakek gue punya anak, dan anaknya punya anak lagi di rumah gue. Kayak lu punya anak? Kakek gue punya cucu anak. Kakek lu? Iya, cucu kakek gue. Cucu kakek gue. Apa jelasinnya ribet? Berarti ponakan gue ya? Bukan. Berarti anak kakek lu tuh kakak adean sama orang tua lu? Enggak, soalnya dia ini anak bukan anak ini, anak pungut. Ya udah saudara lah ya. Nah terus dia tuh tiba-tiba yang gue lihat dia duduk di tangga belakang arah gudang. Waktu itu dia seumur lu? Dia di bawah gue. Jadi 5 tahun? Umurnya mungkin 5 tahun 4 tahunan. Dia di bawah gue. Nah dia tuh tiba-tiba duduk di tangga itu, bengong, madep depan. Serem banget, ada bisik-bisikan. Iya ya. Oh dia serem banget. Kayak dinyanyiin sama ininya. Iya. Penunggu. Tapi kalau yang ponakan yang ini tuh kayak serem gitu loh, soalnya dia kesurupannya pas gue lihat dia tuh cuma duduk tenang madep depan. Dia duduk di tangga, terus matanya putih, matanya ke atas, matanya ke atas putih, diem, terus mulutnya anak ileran. Kayak film banget kan? Nah itu pertama kalinya gue lihat dan itu serem banget. Gue langsung gak ngeliat lagi soalnya anak itu langsung dibawa ke kamar juga. Tapi waktu itu nggak pakai pendeta, cuma kakek gue doang, nggak tahu. Gak ngerti. Iya nggak ngerti deh, itu cuma kakek gue doang. Itu bener-bener serem banget guys, karena dia bener-bener gak sadar, dipanggil-panggilin namanya kan, nggak sadar, dia cuma diem, ileran terus, matanya putih. Astaga. Bener-bener gak sadar, kayak dipanggil-panggil namanya, sampai diginin nama kakek gue. Ayo nanti ke supermarket, gitu-gituin. Ayo bangun supaya sadar gitu kan. Gak sadar. Itu gue kayak rada panik sih, kok gila ya, kok bisa segininya gitu. Serem banget sih parah, itu yang paling serem daripada tante gue. Karena tapi lihat abis itu kakek lu ceritain nggak kayak iya ini kemasukan penunggu sini atau apa ya? Tadi tante lu kan diceritain kayaknya kemasukan. Nggak tahu, gue lupa. Kayak si soalnya kan? Iya, ini itu dibilang soalnya itu pendetanya kan. Kalau kakek gue mungkin kurang ngerti gitu loh, kayak kurang ngerti. Sumpah itu, tapi yang ponakan gue yang lebih serem sih daripada tante gue. Iya sih. Kayaknya gue kalau menyaksikan kayak gitu, gue trauma sih, gue minta pindah rumah kan. Kayak nah itu dia. Waktu itu gue juga pernah kayak di rumah gue tuh gue mimpi doang padahal. Terus gue minta pindah rumah. Karena kadang di film-film mimpi itu serem banget guys. Iya, soalnya nyambung gitu. Biasanya ke kisah nyata ya, kisah nyata nggak tuh? Jadi di kehidupan nyata kita ya. Waktu itu gue mimpi, jadi ada jendela gitu di rumah gue. Cuman gelap, jadi jendelanya tertutup sama genteng. Jadi harusnya buat gue lihat keluar, tapi malah ketutup sama genteng, gelap banget. Dan itu tempatnya di kayak gudang penyimpanan gitu. Terus gue mimpi itu jendelanya kebuka, terus kayak ada satu sosok kan di situ. Padahal itu mimpi doang. Terus tapi kayak berasa beneran. Iya, gitu. Rep-repan dulu biasanya kalau mimpi itu kayaknya enggak ada. Gue langsung bangun kan. Lagu musiknya klimaks banget. Terus besokannya gue langsung minta pindah sama ibu. Tapi pindah rumah. Tapi enggak dong, masa pindah rumah kayak beli permen. Ya tapi apa ya, memang hidup kita tuh di dunia ini berdampingan dengan hal-hal mistis seperti itu ya. Nggak bisa dihindari. Kalau kita percaya juga nggak boleh terlalu yang gimana banget, tapi nggak bisa juga nggak percaya gitu. Dia saling menghormati. Iya, saling menghormati dan menghargai ya juga sih. Kalau ke tempat-tempat baru tuh. Iya, kecuali kita hidupnya di surga. Nggak hidup. Itu namanya nggak hidup. Tinggal nyawanya doang.
Ya kecuali kan di surga gitu kan, nggak ada dunia lain gitu. Kalau di bumi ini kan ya ada dua sisi lah ya guys ya, benar juga. Ada sebenarnya ada. Kalau katanya ada yang komen, weh aku sendirian di rumah. Ayo lo, sumpah ini semua yang sumpah, kita sumpah. ceritain pada saat ini Ini itu kisah real. nyata, Iya, kisah berdasarkan kisah nyata. nanti di rumah ada ketok-ketok Tiba-tiba bunyi pintu buka. Iya. Bagus banget. Jadi kita baca. Menurut kalian gimana dengan orang yang kerasukan siluman monyet gitu? Aku nggak ngerti sih. Tahu tentang orang yang kerasukan itu beneran gak sih? Tapi kalau menurut aku ya, karena aku yang ngeliat dan menyaksikan, ya mungkin tuh beneran aja. Iya, Awalnya ya, yang pas sama tante gue tuh kayak mikir percaya nggak percaya karena dia udah gede, dia bisa acting. Oh. Nah pikiran anak kecil gue gitu, tapi pas gue ngeliat ponakan yang anak kecil itu yang matanya ke atas sampai ilaran itu nggak percaya banget. Menurut kalian gimana? Atau kalian juga pernah menyaksikan, merasakan atau merasakan atau bahkan sendiri? kalian pernah merasakan sendiri? Iya. Iya kah? Coba kasih tau kita juga kepo ya sih. Sepil yang pernah kerasukan katanya yang di komen. Spill. Iya. Belum pernah. Belum pernah. Oh saya setannya. Astaga. Astaga naga. Gimana ngelawannya? Exorcism. Sama aja guys, kayak kalian nonton film-film yang orang luar negeri yang exorcism, caranya mungkin kayak gitu juga sama kayak baca-bacain, sama aja sih didoain. Oh, ada yang pernah ngalamin sendiri tuh, Kak ini beneran Kodi karena pernah ngalamin sendiri. Oh my god. Ini seru banget. Serem banget. Tapi emang serem sih, tapi puji Tuhannya untungnya kita nggak ngalamin ya, nggak pernah ngalamin untungnya. Karena serem banget. Dia sama kita pernah kesurupan ya? Puji Tuhannya, insya Allah tuh alhamdulillahnya nggak pernah. Ya nggak pernah ya. Jangan sampai Kalian juga jangan sampai guys, banyak doa, berdoa memohon Sebenarnya itu- kepada Tuhan. sebenarnya katanya sih bukan karena kita nggak banyak doa atau apa gitu loh, itu karena Kayak emang kita lagi pikirannya sensitif, kosong pikiran kita lagi juga, kosong jadi juga. Terus di tempat bisa itu juga jadi, mungkin iya. lebih hantu-hantunya atau horornya itu lebih tinggi banget gitu kan. Pasti bilangnya kayak gitu deh. Iya. Coba ya, Seram kita sih. cari berita. Kita cari lagi berita lagi. Kalau misalnya kalian sering nonton share rumahku, aku juga sering ceritain pengalaman horor aku kan. Tapi kalau misalnya aku ceritain lagi di sini, gak apa-apa lah ya, karena masih banyak yang belum tahu juga. Kalau itu, kita mencari-cari tentang horor lagi guys. Horor sumpah. Demi apapun Ada yang dobrak. Diri sendiri. Horor sumpah. Ih, beneran loh, kakak yang satu ini lagi di sana loh jauh. Angin. Guys, emang ya katanya tuh kalau misalnya kita lagi ngomongin kayak gini tuh, dia tuh Yang katanya yang bersangkutan merasa terpanggil, apalagi kita lagi live kan, pasti dia harusnya pengen ikutan. Yang mana nih? Gitu my god. Ini sekarang buat kalian yang ngekos atau tinggal di apartemen, kalian harus baca ini. Ini judulnya 5 film horor terseram bertemakan apartemen angker, bikin merinding. Wow. Ghost Mansion, gue belum pernah nonton. Coba kita lihat. Night in Soho, gue udah pernah nonton tuh. Gue aja. Ya, apa gitu. Ya, kita baca ini. Ini berdasarkan film Last Night in Soho 2021. Ini sebenarnya agak creepy gitu. Oh, lu udah pernah nonton ini? Udah, jadi dia tuh kayak desainer gitu. Ya,
bercita-cita sebagai perancang busana. Ellie atau Thomasin McKenzie yang berasal dari perdesaan memutuskan untuk merantau serta belajar ke kota London. Sayangnya tak mudah baginya untuk menemukan teman-teman baru, apalagi dengan teman sekamarnya yang bernama Jocasta atau Snowfrells, namanya susah ya, yang ternyata tak menyukainya. Oleh sebab itu, Ellie memilih untuk menyewa sebuah kamar di apartemen yang tak jauh dari kampusnya. Anehnya, setiap malam tidur di atas kasur tempat tinggal barunya itu selalu ada aja kejadian aneh. Ellie sering bermimpi tentang seorang gadis muda bernama Sandy yang hidup di tahun 1960-an dan bercita-cita menjadi seorang aktris. Namun justru kehidupan Sandy berakhir tragis di kamar yang ia tempati. Oh, jadi di kamarnya itu tempat orang yang bunuh diri atau ada kesadisan katanya. Itu serem sih. Itu serem sih. Biasanya kalau yang kayak itu di rumah sakit ya sih. Itu mah emang kayak gua gua di rumah sakit pasti ada. Kan banyak banget emang. Kalau gue pernah nginep di, gue waktu itu serem banget lagunya. Katanya padahal sering nginep di kosan tuh Eli. Ya kalau itu kan rame-rame kita Itu bertiga. sebenarnya ada tahu cerita gue sama Eli di kosan. Sama yang waktu itu inget gak? Tapi untungnya Tapi yang itu kayak beda. aku gitu Iya, yang kata itu gue beda. ngeliat yang itu, Iya, tapi enggak iya. lu bilang gitu. Terus Waktu gue jadi itu aman. kalau lihat langsung nggak pernah, tapi aku kan sama Eli tinggalnya bareng kan di satu kosan gitu. Kita pernah mimpi di waktu yang berbeda, cuman nyeritainnya waktu itu bareng-bareng. Jadi aku mimpi kebanyakan cerita hantu aku emang mimpi sih guys. Tapi itu kayak kerasanya nyata banget. Jadi aku mimpi di situ di kosan aku itu aku ngeliat kayak penunggunya gitu, ada satu perempuan sama satu anak kecil. Dan itu aku benar-benar di situ aku gak berani, tahu gak sih? Aku di kasur diem doang, gak berani keluar. Itu di mimpinya ya. Padahal kalau misalnya di hari-hari biasa harusnya aku berani ya. Nah terus aku cerita sama Eli, kayak, "Li, tadi malam gue mimpi ini deh. Kayaknya itu penunggu sini deh," kan gue bilang. Terus aku bilang kayak gitu. Terus Eli ngomong kayak, "Hah, lu mimpi kayak gitu? Gue juga pernah mimpi, tapi cuman gue ngelihatnya yang anak kecil ya." Jadi mimpinya aku sama Eli tuh mirip di waktu yang berbeda, dan kita nggak pernah cerita selain di waktu yang itu, di waktu aku cerita. Jadi kayaknya ya kita nggak tahu sih itu beneran. Tapi kayak bisa jadi deh, soalnya kayak lu di mimpi itu kan berdua. Iya, di mimpi ini berdua masalahnya. Kayak terus mimpinya mirip sesosok itu anak kecil itu ya, gitu. sosok anak kecil itu. Ih, serem banget. Tapi yang pernahnya gue yang kata di kosan, jadi jendelanya itu ada jendela lu yang menghadap ke kebun gitu kan? Iya, ada. Nah, jadi Lahan bayangin aja kosong. guys, lahan kosong, kebun, banyak pohon pisang, ya gak Iya. sih? Itu malam-malam, jadi kayak jendelanya dibuka kan. Nah, terus kita tuh baru pulang, jadi kayak buka jendela gitu kan. Biar ada udara. Pas lagi kayak bergerak kita jalan sini terus beres, terus gue kayak ngeliat ada bayangan putih sekelibat gitu loh. Kelibat gitu lewat. Ya apa coba? Di situ cuma ada hijau-hijau daun sama gelap banget. Gak mungkin putih-putih itu apa coba? Kalau bukan yang negatif itu yang kita pikirin itu kan. Terus gue langsung, "Kak," terus Tapi waktu itu ada mute kan? iya ada mute, Iya, terus kita nggak juga pengen bisa, nenangin mute iya. juga kan. Jadi Gak bisa kalau ada mute. iya, terus kayak aku langsung sama Kak Gita kayak liat-liatin Kak. Enggak sih. Kita langsung gitu kan, karena ada mute juga, jadi kita harus nenangin diri juga. Daripada anak itu Daripada iya. kan? Nggak tidur lagi gitu si mute ya. Nggak tidur lagi itu sih. Kalian ada nggak guys di Ada kayak di apartemen atau di kosan apartemen kalian? atau di kosan kalian Sih yang- banyak gak sih yang pengalaman mistis? pengalaman mistis, atau kalian pernah ninggalin kosan yang dulu ditempatin sama Iya. orang yang sudah tidak ada gitu kan, jadi horor. Di RS pernah. Di rumah sakit emang banyak sakit juga. emang. Sebenarnya katanya setiap tempat tuh emang ada penunggunya. Ada, seperti di sini juga Iya, ada. ya udah emang harus hati-hati aja Iya. kita sendiri. Kita juga harus sopan.
Oh di RS coba cerita. Oh yang di RS, jadi waktu itu ini bukan yang gue sakit di operasi ya, bukan. Jadi gue pernah beda RS. Ya beda RS. Gue pernah nama gara-gara DBD sama tipes plus cacar. Astaga. Jadi gue sekarang lu habis ngapain? Lu main di kebun atau kerja? Gue kerja. Nah, gue tuh awalnya ruangannya berdua. Jadi ada ibu-ibu, entah kayaknya ibu-ibu sama gue. Nah, malam-malamnya itu pas gue baru masuk sama nyokap gue, kita tuh kayak nyium bau angus gitu. Oh, nyium bau angus. Biasanya kalau misalnya yang kayak gitu bau melati gitu, bau bunga. Tapi kayak gue menyokap gue nyiumnya tuh bau angus, kayak bau angus daging kebakar tuh. Itu aneh banget, bener-bener bau angus daging kebakar tapi yang enak gitu loh, bukan yang nikmat, bukan daging sapi barbekyuan tuh, bukan. Kayak gitu deh. Terus katanya ada yang komen pocong. Emang kalau pocong baunya kayak gitu guys? Sumpah belakang gue merinding. Wah, nggak tahu ya, jujur aku memang orangnya agak sensitif dari dulu. Emang iya kah? Mungkin kalau pocong baunya kayak gitu kali. Wah, sumpah sih. Jadi nih aku lanjutin deh, deg-degan gila. Jadi pas itu besokannya aku tahu di sebelah kita tuh ada orang, ada ibu-ibu, aku tahu. Terus ibu-ibunya tuh ngerengek-ngerengek tuh, kayak ngerengek-ngerengek gitu loh. Oh iya. Tapi ada sister kadang, ibu tidur ya, gini-gini. Ada sister. Terus ternyata besoknya ibu itu udah nggak ada. Terus pas mamaku ngurus obat atau apa gitu, terus balik lagi ke kamar aku. Terus nyokap gue bilang kalau misalkan dari malam sebenarnya nggak ada orang. Lu mendengar suara rengekan? Gua sama nyokap gue dengar suara rengekan, nyium bau, sumpah gue merinding ini gue. Nyium bau daging angus, bener-bener daging angus yang enak gitu loh. Bau anyir, tadi ada bau anyir gitu. Bau anyir tuh kayak gimana ya? Gue gak tau bau anyir. Kayaknya bau anyir tuh mirip bau udara. Gak tau sih. Iya kayak bau-bau udara yang kayak angus, tapi daging kayak daging enak gitu loh. Terus? Kayak darah angus gitu. Iya kayak gitu. Ternyata dari semalam itu nggak ada orang. Dan pas nyokap gue nyari-nyari tahu, ternyata emang sebelumnya itu ditempatin orang, ibu-ibu, dengan keadaan organ dalamnya itu kena penyakit apa gitu. Nggak ngerti deh gitu. Dan itu gue langsung kayak gila. Untungnya langsung pindah kamar karena gue kena cacar. Jadi gue nggak bisa sekamar sama orang gitu kan. Jadi gue sekamar jadi gue satu kamar sendiri. Untungnya gue kena cacar gitu. Tapi lu tanya nggak kayak ke suster itu, suster mama aku dengar suara? Enggak, gue nggak ceritain gitu. Kayak nyokap gue mungkin yang ceritain, gue diem aja, gue kayak nggak ngomongin lagi gitu. Dan gue di situ sebenarnya gue lemes banget, tapi takut. Ngerti sih? Ngerti. Kayak lemes tapi nggak ada tenaga. Takut tapi nggak ada buat tenaga buat takut gitu loh. Udah terlalu sakit ya? Terlalu sakit waktu itu. Gila sih, itu pengalaman yang sangat serem juga tuh gue sama nyokap gue. Masalahnya kita berdua ngerasain hal yang sama. Wah, iya. Kocak deh sih. Wah itu kacau sih. Apa kita cari nih di berita rumah sakit? Iya. Horor rumah sakit apa ya? Rumah sakit angker nggak sih? Iya, rumah sakit angker. Sumpah ya guys, kayak kalau ngebayangin tadi tuh merinding sumpah di sini. Maaf ya. Misi ya, numpang cerita. Kita tidak menjelek-jelekan. Nyari duit kok ini. Mana ya? Tapi emang katanya biasanya di rumah sakit itu emang banyak sih, emang banyak yang pergi meninggalkan dunia ini di rumah sakit. Ya. Apa rumah sakit horor gitu? Cocok tuh yang rumah sakit horor gitu juga ya. Sakit. Kalian ada nggak sih guys pengalaman di rumah sakit? Pasti banyak. Nggak mungkin nggak banyak.
horor. Udah horor tentu katanya. Opso. Terus kita sambil cerita lagi sama cerita. Lu ada nggak tapi kalau misalnya di rumah sakit mungkin beda rumah sakit? Beda rumah sakit, gua sejauh ini nggak ada. Udah kayaknya itu dong. Yang pas gua dirawat operasi, itu untungnya nggak ada sih. Soalnya itu gua bareng-bareng kan, kayak ada orang, gua sekamar nggak sendiri. Ada nyokap gue juga nemenin, jadi kayak nggak begitu horor deh. Oh tapi, oh my god, gue inget kamar mandinya. Astaga. Ini pas gue dioperasi, jadi gue kagak bisa lari lagi kan tuh. Jadi kan gue lagi di kamar mandi ya, seingat gue lagi di kamar mandi sendiri. Gue jalan udah pincang-pincang tuh, dia sisa pakai infusan juga. Terus jadi pas gue pengen buka pintu kamar mandi gue udah pengen dia nih, karena gue ngerasa di depan ada orang nungguin mau masuk. Perasaan gitu kan, kayak ada orang gitu, ada bayangan di bawahnya juga. Terus pas gue pengen buka, cek buka kunci, terus gue tarik, kebuka, terus tiba-tiba ada yang narik lagi dari depan, jejek. Terus itu situ kayak, mah, gue panggil nyokap gue kan, mah, mama, gue panggil gitu, karena gue kira itu nyokap gue. Terus kayak bentar ada belum gitu kan. Terus gue langsung lihat pakaian gue rapi deh, gue udah pakai semuanya gitu kan. Gue kira nyokap gue tuh ngejagain gue supaya gue nggak kelihatan sama orang luar tapi gitu kan. Pas gue buka, udah kebuka guys, bener-bener udah kebuka, tiba-tiba ditarik langsung ke dobrak itu jeder. Gue hampir jatuh sih karena gue pincang pakai tongkat sama bawa infusan kan. Oh iya lah, apalagi lu habis operasi. Iya, apalagi gue habis operasi kan. Terus dia langsung, gue panggil nyokap gue tapi nggak ada yang nyengokin. Terus akhirnya gue nunggu dulu dong di dalam lama. Gue nunggu di dalam lama. Kalau bisa nunggu di dalam lama, gue kayaknya kalau jadi lu gak apa-apa. Gue terkais-kais pincang-pincang, gue tetep akan pergi dari nggak tahu pikiran gue tuh nyokap gue jagain pintu karena kayak gue nggak boleh keluar dulu atau apa, gue nggak ngerti kayak pintu itu nggak buka. Gue tungguin lama, terus dia kayak bilang, kok lama banget gitu ya. Gue deh sakit gitu kan. Akhirnya udah gue buka, bisa buka. Terus pas gue keluar nggak ada orang. Pas gue nyamperin ke ruangan gue bilang, mama tadi ke kamar mandi? Enggak. Kayak terus gue kayak, kenapa emang dia bilang gitu? Oh enggak mah nggak apa-apa. Dia langsung gitu aja karena gue masih lama di situ. Oh iya. Di rumah sakit iya, itu jangan masih cerita di tempat yang sama. Karena jangan. Gue nggak cerita karena di rumah sakit itu gue masih lama. Iya, takutnya kan nyamperin lagi. Gue harus minggu dulu di situ. Minta kenalan kan agak sulit ya. Makanya itu gue nggak cerita. Pas gue udah kelar dari rumah sakit, dia seminggu pulang, dia ada tenaga buat cerita, baru gue cerita. Itu tuh. Gimana respon mama lu? Ya nyokap gue bilang kalau misalkan itu bukan nyokap gue, kayak ya udah memang pasti banyak kayak gituan gitu. Terus gue kayak udah deh. Pasti. Iya, kocak sih. Tapi nggak tahu ya, gue tuh memang dari dulu memang anaknya sensitif gitu loh. Peka ya. Peka. Tapi dulu lebih banyak. Kalau sekarang, maksudnya dulu tuh lebih peka. Kalau sekarang gue ngerasa biasanya kalau anak kecil kayak gitu tau. Lebih peka kan. Entah kalau sekarang mungkin kalau misalnya gue lagi sakit, baru lebih peka gitu. Kalau misalnya gue lagi sakit ya. Udah sih. Sebenarnya kalau sekarang udah nggak gitu terlalu sensitif banget, kecuali lagi sakit, itu pun juga kadang-kadang. Ada yang nanyain, deh pernah nggak duduk di tempat orang yang habis kesurupan? Duduk di tempat saudara lu yang enggak lah. Lu langsung menjauhi tempat itu. Iya. Ya? Langsung baca-baca. Bahkan gue nggak pas ponakan gue kesurupan yang duduk di tangga. Ya bahkan gue nggak pernah naikin tangga itu. Tapi gue kalau kamar bokap gue lewatin tangga itu. Oh. Terus lu lari-lari nggak? Enggak, tapi gue selalu merasa diliatin. Oh. Dari atas tangga itu selalu merasa diliatin.
anak kecil kalau gelap dikit lari-lari pasti. Gue berusaha nggak lari, manggil ibu. berusaha nggak takut tapi takut ngerti gak sih Oh, kayak iya. gitu. Berusaha nggak takut tapi Ngerti. takut kayak gitu tuh. Di rumah gue yang lama tuh masih sebenarnya masih banyak pengalaman horor ya. Kita bacain ini kali ya. Boleh. 5 film horor paling seram menurut sains. Berani Nonton sendiri. Ya, Tapi lu ada nggak film horor yang favorite? film horor favorite gue itu masih Amityville Horror. Amityville, iya. Itu ceritanya tentang Itu sebenarnya itu horornya horor thriller juga. Jadi kayak setannya itu ngerasukin satu kepala keluarganya, misalnya bokapnya. Jadi dia ngebunuhin keluarganya. Tapi sebenarnya yang bokapnya lihat itu keluarganya itu setan semua. Setan yang mau nyakitin keluarganya. Jadi sebenarnya tuh bapak pengen nolongin keluarganya. Tapi karena udah tertutup matanya ya. Iya benar. Digantikan oleh mata batin. Iya bener banget. Jadi dia ngelihat keluarganya itu setan-setan yang mau ngeganggu dia dan keluarganya. Dan dia tinggal di Amityville Horror itu rumah dengan kejadian yang sama berturut-turut kayak gitu. Kepala keluarga mulu yang ngebunuhin keluarganya. Hal itu kejadian mulu gitu. Dan itu kisah nyata juga. Itu serem tuh. Agak mirip ya sama ini The Boy Brothers. Iya. Yang boneka itu cuman yang dirasukin tuh anak kecil cowok. Dan itu kejadiannya berulang ke selanjutnya. Tapi gue suka sih bonekanya. Iya karena Gue pengen boneka bonekanya tuh bagus banget, boneka porselin gitu kan debonya. Tahu. Tapi serem gak sih boneka kayak cakep gitu? banget. Bukan serem ya boneka kayak gitu. Gue Serem serem sih. sih. Tapi gue pengen daripada Annabelle tuh bonekanya lebih ini ya horor kelihatannya. Kalau The Boy itu benar-benar ya udah cakep aja kayak anak kecil cowok. Tapi tetap serem gue. Oke. Gimana? Kalian udah merinding? Ini cerita horor kita. Ya gimana guys? Kalian boleh sharing pengalaman horor yang aku alamin dan Kak Gita alamin ke teman-teman kalian lagi. Boleh banget. Gimana? Kalian udah merinding belum? Udah ketakutan belum? Udah Bulu kuduk udah berdiri belum? Apakah Kayak aku nanti tadi. malam bisa tidur? Apakah bisa tidur? Apa masih bisa Jadi kemana-mana sendiri? iya, kemana-mana Di sendiri. rumah sendiri. Apakah kalau kalian mandi masih berani matanya Masih merem? berani tutup mata? Masih berani merem? Melek aja Nanti sambil cuci mukanya gini. cuci mukanya ini kan melek. Udah merinding disco banget nih katanya. Bisa lah. Bisa lah, asik. Untung masih sore. Iya kalau udah malam gimana lu? Bisa kita live-nya jam 1 ya. Jam 1 malam. Subuh. Ya. Oke deh semuanya. Terima kasih ya guys kalian yang udah menjadi teman ngobrol kita hari ini. Ngobrolin tentang tadi yang random dulu awal sampai udah masuk ke segmen horornya juga. Yang sampai aku jadi merinding juga gara-gara mengingat. Nanti minta maaf deh ke situ ya. Nanti gue minta maaf dulu. Misi. Gimana sih? Thank you ya semuanya yang udah kasih kita gift-gift juga. Terima kasih Mau banyak. komen-komen juga di bawah. Thank you banget. Ketemu lagi sama aku Dey dan Aku Gita. hanya di IDN Live kawan-kawan lagi ya. See you semuanya. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, jaga kesehatan. Bye bye. Bye bye guys. Sampai jumpa lagi ya. Nonton IDN Live terus. Kalau misalnya ada JKT48. Bye guys. Bye.